Ya. Oke. Hai sobat kebun. Berjumpa lagi dengan saya Nana Trinadi Putra di channel Jatimas Nursery. Nah sobat kebun, kali ini kita baru melakukan proses pemakingan ya dari bibit Mame Sapote. Nah, ini bibit Mame Sapote yang saya packing ini usia kurang lebih antara 8 sampai 1 tahun. Nah, ini kebetulan kita ada pemesanan kirim di Medan sama di Blora ini. Nah, sebelum kita kirim memang kita melakukan transaksi cocok, foto, video cocok, baru kita packing seperti ini sobat kebun. Ini kita packingnya pakai kayu supaya benar-benar safety, aman dan kuat. Nanti kita goncang-goncang seperti ini, kita pastikan kekuatan dari packingan tersebut. Nah, dilihat dari segi bisnisnya, Mame Sapote ini salah satu penghasil cuan yang cukup lumayan. Karena apa? Bisa kita jual dari mulai buah, biji, sampai bibitnya. Oke sobat kebun, penasaran? Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mendapatkan cuan dari Mame Sapote. Oke, sebelum itu kita masuk ke bumper terlebih dahulu. Oke sobat kebun, Mame Sapote memang memiliki daya tarik tersendiri. Tidak hanya buahnya yang eksotis, melainkan Mame Sapote ini bisa menjadi ladang cuan. Dari mulai buah, bijinya, sampai di batangnya itu untuk menjadi bibit, itu bisa menghasilkan cuan. Nah, kali ini kita akan membedah bagaimana Mame Sapote ini bisa menjadi ladang cuan untuk kita ya. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share untuk channel Jatimas Nursery ini supaya channel ini bisa lebih berkembang, lebih bagus, dan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Perlu diketahui, untuk Mame Sapote ini tergolong masih langka ya di Indonesia, dan masih sedikit pembibit itu yang menanam pohon indukan dari Mame Sapote ini. Nah, sedangkan kebutuhan pasar dari Mame Sapote ini sangat begitu besar, sangat begitu banyak ya. Di samping saya ini contohnya ya, ini ada bibit Mame Sapote yang dari sambung susu ya. Ini bibit Mame Sapote dari sambung susu, ini usia sambung susu ini sekitar 1 bulan, tapi kalau untuk usia dari seedlingnya ini sekitar 7 bulanan. Nah, ini ketinggiannya itu sekitar 80 cm. Kayak gini, ini di pasaran itu saya jual harganya sekitar antaranya 700 sampai 800 ribu. Nah, ini sangat bervariatif sekali karena harga dari bibit Mame Sapote itu tergantung dari besarnya batang dan tingginya pohon. Semakin besar batangnya, semakin tinggi pohonnya, itu harga Mame Sapote semakin mahal. Kayak contohnya ini. Ada juga yang sambung susu dari bibit Mame Sapote sambung susu seperti ini. Nah, ini yang tingginya kurang lebih sekitar 1 meter ya. Ini 1 meter lebih dan dia mempunyai cabang yang rimbun. Dan ini batang bawahnya ini udah besar, seukuran jempol tangan ini lebih bahkan. Nah, ini harganya satu seperti ini bisa sampai 1 bahkan 1,2 juta gitu. Itu kalau eceran. Nah, beda lagi kalau memang nanti harganya borongan untuk pengkebun itu bisa lebih murah di bawahnya sedikit gitu. Nah, karena memang sambung susu ini ya mempunyai keunggulan tertentu. Dia itu memang dari biji kemudian menjadi bibit seedling, kemudian disambungkan yang batang yang sudah pernah berbuah. Nah, ini otomatis akan mempercepat para pengkebun atau para penghobi bibit Mame Sapote ini untuk menghasilkan pohon yang cepat berbuah. Kemungkinan sekitar 3-4 tahun dia akan
berbuah ketika nanti ditanam dan dirawat dengan bagus tentunya. Di sini ada beberapa contoh dari pohon mame sapote yang sudah kita tanam di pot, kemudian kita besarkan. Ada sekitar 2-3 meter di sini yang siap untuk di-grounding atau siap untuk dikebunkan. Itu teman-teman, harganya variatif sekali, antara 1 juta sampai bahkan yang paling besar itu ketinggian 5 meter tapi rimbun, itu harganya bisa sampai mencapai 15 bahkan 20 juta. Itu pernah saya jual juga. Untuk teknik sambung susu, sobat kebun jangan lupa nanti bisa lihat di link di atas ini. Nah, dimana kemarin saya sudah mengulas bagaimana caranya untuk melakukan sambung susu di pohon mame sapote. Nah, berbeda dengan yang bibit dari cangkok ya. Kalau bibit dari cangkok itu kita lihat dulu memang. Salah satunya ini sobat kebun ya. Ini adalah bibit mame sapote jenis Magana, yang ini dia dari cangkok ya. Batang, kemudian kita cangkok, terus kita hidupkan. Nah, jadi memang di sini harganya yang dari cangkok ini dia lebih murah ya, lebih murah di bawahnya dari sambung susu. Harga cangkokan seperti ini kurang lebih antara 600 sampai 700 ribu gitu, karena prosesnya memang lebih shortcut, lebih cepat untuk pembuatan bibitnya. Ini sehat seperti ini. Nah, tergantung tinggi sama besarnya pohon. Ketika memang pohonnya itu udah besar, udah mencapai besar sekitar 3-4 meter, itu harganya pun juga dari cangkokan pun juga tidak kalah fantastis dengan sambung susu. Karena memang cangkok saya pernah menjual itu ketinggian 4-5 meter, itu laku, alhamdulillah rimbun ya, itu pernah laku 10 juta itu satu pohon gitu. Tapi memang buahnya sudah besar-besar gitu, sudah stabil, tinggal tanam aja. Nah, ada beberapa juga yang di sini itu bibit dari cangkok yang ditanam di pot juga, yang siap untuk kita distribusikan atau siap kita untuk jual. Itu sobat kebun. Nah, memang kelebihan dari cangkok ini ya, memang kalau cangkokannya besar sekalian, misalnya kita cangkok dengan batang yang segede tangan gitu ya, segede lengan kayak gini, dan rimbun dan kemudian stabil hidup, itu 1-2 tahun itu sudah mulai berbuah gitu. Nah, buahnya itu bisa besar dan bisa genjah besar gitu. Terus begitu tumbuh tunas-tunas yang baru, itu bisa kita cangkok lagi untuk menjadi bibit. Nah, kemarin kita sudah bahas kan tentang bagaimana cara trik mencangkok lah itu. Ini linknya ada di atas nih, sobat kebun semuanya, nanti dilihat lagi, kupas tuntas, kita bisa diskusi di situ. Bibit mame sapote dari hasil sambung susu dengan cangkok itu lebih mahal bibit mame sapote yang dari sambung susu, karena memang sambung susu itu memerlukan proses waktu yang sangat panjang. Mulai dia itu dari biji kemudian disemai sampai dia itu bisa untuk disambung, itu memerlukan proses waktu kurang lebih sekitar 8 bulan. Nah, di mana di sini itu ketika kita membuat seedling atau membuat bibit yang bagus, itu memang dari hasil buah yang benar-benar bagus. Nah, buah yang benar-benar bagus ini dari pohon yang benar-benar bagus juga perawatannya gitu. Nah, ketika menghasilkan buah yang bagus, itu harga buahnya itu kurang lebih sekitar antara 150 sampai 250 ribu nih sobat kebun. Nah, itu memang harga buahnya itu memang mahal karena apa? Membutuhkan proses waktu kematangan dari bunga sampai bisa dipanen itu kurang lebih sekitar 10 bulan sampai 1 tahun. Nah, itu dari segi buahnya. Kemudian buahnya itu dari segi bijinya itu juga laku itu. Nah, kurang lebih harga bijinya itu kalau saya beli borongan ya antara 60 sampai 75 ribu itu satu biji. Nah, sedangkan untuk mencapai banyaknya bibit kita harus membelinya juga banyak juga ini sobat kebun. Tadi dari bijinya yang sudah kita semai itu
nanti akan menjadi bibit seedling ya sobat kebunnya. Nah, harga seedlingnya ini juga sangat fantastis ketika kita bisa menyemai dari biji mame sapote kemudian support menjadi seedling. Itu kurang lebih di ukuran tadi, yaitu sekitar harganya 200, bahkan saya pernah jual sekitar 250 bahkan 300.000 itu sobat kebun. Nah, bagaimana sobat kebun? Sangat menggiurkan bukan? Tentunya mame sapote ini memang selain biji kita bisa untuk jual, di bibit kita juga bisa untuk jual. Selain itu, mame sapote ini juga dagingnya bisa dimanfaatkan nih. Kita bisa bikin olahan. Nah, olahan apa? Tentunya ini sudah saya siapkan ini. Di sini ada alat-alat untuk jus ya. Nah, seperti halnya biasa kita bikin jus pada buah-buahan lainnya juga. Langsung aja ya sobat kebun ya. Kita kupas dulu kulitnya. Ini mame sapotenya bener-bener ini udah masak ya. Kita potong-potong. Setelah kita selesai potong-potong, kita langsung tuang aja air secukupnya. Ini kita kasih gulanya itu 1,5 sendok makan. Itu udah cukup manis itu. Oke, baru kita tutup. Oke sobat kebun, ini udah bener-bener hancur dan bener-bener jadi jus. Tinggal kita tuang kasih es. Oh, esnya sesuai kebutuhan aja ya. Ini karena memang musim kemarau, jadi kita kasih esnya lebih sedikit banyak. Jadi benar-benar menyembuhkan dahaga nih. Tinggal kita nikmati aja, ini sudah jadi ini sobat kebun. Jadinya kental banget nih. Padahal tadi kita cuman 1/4 dari belahan mame sapote ya. Tinggal kita cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantep banget rasanya. Bener-bener gurih, manisnya dapet, sawonya itu luar biasa banget nih. Mantap, seger banget ini rasanya ya, enak. Nah ini sobat kebun ya, salah satu bisa menjadi ide bisnis untuk sobat kebun semuanya. Kita bikin jus seperti ini ya, rasanya nikmat dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Karena apa? Kandungan nutrisi di dalam jus mame sapote ini sangat istimewa sekali, sangat berguna untuk kesehatan tubuh kita ya. Ini sebenarnya tadi tuh saya tambahkan gula sedikit karena memang saya lebih suka manis gitu ya. Kalau untuk sobat kebun yang ada di rumah membuat jus mame sapote ini bisa aja nggak usah pakai gula gitu. Karena apa? Rasanya dari mame sapote sendiri aja udah manis gitu. Apalagi ditambahi dengan gula ini tambah manis banget. Nah sobat kebun, yang jelas ini kalau buah mame sapote ini kenapa kok bisa menjadi ide bisnis dijadikan jus? Satu buah mame sapote ini bisa menjadi sekitar 10-12 gelas. Kalau beratnya itu sekitar 1,5 kilo sampai 2 kilo ya. Oke sobat kebun, cukup sekian dari saya ya. Kalau sobat kebun semuanya suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ya video saya di channel Jatimas Nurseri ya. Kalau misalnya ada apa-apa silahkan DM di Instagram kami atau WhatsApp di nomor 081215746817. Oke sobat kebun, kita lanjut minum lagi.